Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Tatapan Lindong mendarat di atas binatang raksasa untuk melihat tiga sosok berdiri dengan kebesaran di atasnya. Dan Lindong melihat lambang yang memancarkan cahaya suci pada masing-masing dada mereka. Mereka memang anggota dari kerajaan cahaya suci, gumam Lindong, berubah suram saat ia mengenali lambang akrab itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Jika kalian menyakiti ketiga teman saya akan membantai semua orang dari anggota kerajaan cahaya suci di medan perang kuno," ucap Lindong. "Anda memiliki nada yang arogan. Saya khawatir Anda hanya kotoran yang akan disembelih hari ini," ucap tiga pria di atas hewan raksasa itu tertawa sinis, sementara tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. "Jika hanya karena Anda membunuh Li Sheng, bukan berarti Anda bisa berdiri di atas kerajaan cahaya suci kami di medan perang kuno ini. Tampaknya hari ini Anda akan memahami betapa bodohnya Anda telah menyinggung kekaisaran cahaya suci," ucap seorang lelaki berjas kuning yang berdiri di tengah. Dia memberi Lindong tatapan sinis dan kemudian berkata lagi, "Tenang, meskipun ketiga teman Anda telah merasakan beberapa penderitaan, kami belum membunuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengkhawatirkan diri sendiri sekarang." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu menepuk tangannya dan tiga sosok yang terikat didorong ke tembok kota. Lindong melemparkan pandangan ke arah tembok kota dan menyadari bahwa tiga sosok itu adalah Moling dan sisanya. Mereka bertiga tampak tertutup debu, tapi selain itu mereka baik-baik saja. "Lindong, mereka adalah tiga praktisi manifestasi tingkat puncak dari kerajaan cahaya. Jika Anda tidak dapat mengatasinya, mundurlah dan pergi sesegera mungkin," ucap Moling berteriak setelah dia melihat Lindong kembali. "Kamu teman yang cukup setia, tapi tidak ada yang akan pergi hari ini. Setelah kami menyingkirkan orang ini, kami akan menyelesaikan kalian bertiga, yang adalah kaki tangannya, dan membuat kalian menyempurnakan pil nirvana untuk kekaisaran cahaya," ucap pria berbaju kuning itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Lindong tetap acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah wajah yang tenang itu. Dia melirik Moling dan yang lainnya, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah ketiga pria itu dan bertanya dengan ringan, "Apakah jinmu tidak datang?" tanya Lindong. "Memang kamu pikir siapa kamu? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibunuh oleh saudara besar, dan kami bertiga sudah cukup untuk membunuhmu. Saudara besar ingin kami membawa kepalamu," ucap pria di samping pria berjubah kuning mengejek ke arah Lindong. "Jadi dia tidak datang? Sayang sekali," ucap Lindong menggeleng perlahan setelah mendengar apa yang dikatakan mereka. Kemudian dia melanjutkan, "Karena dia sangat menginginkan kepala, maka saya akan mengirimkan 3 kepala kalian kepadanya," teriak Lindong. Pada saat ini banyak orang berkumpul di tembok kota, namun mereka tidak berani membuat suara apapun saat mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan perkasa dari kerajaan cahaya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Mereka tahu bahwa penguasa titik perkumpulan ini akan berubah lagi setelah hari ini. Tempat ini akan berada di bawah kendali kerajaan cahaya sekali lagi, dan masa depan mereka akan menjadi sangat suram. Mereka tidak ingin mudah putus asa, tetapi kekuatan dari kerajaan cahaya terlalu dominan. Sekarang ada 3 praktisi tahap manifestasi puncak yang bahkan lebih kuat dari Li Sheng. Bahkan untuk Lindong akan mengalami kesulitan menghadapi formasi yang begitu kuat. "Kamu benar-benar bodoh. Kami tahu bahwa Anda mampu bersaing dengan para elit tahap manifestasi puncak dan memiliki beberapa seni bela diri manifestasi yang kuat. Namun, setelah kami bertiga menggabungkan kekuatan, tidak ada yang akan bisa menahan kami untuk mengalahkan Anda," ucap tiga pria itu sangat marah. Dan setelah memberikan tawa mengejek, mereka bertiga langsung mulai beraksi dan membentuk formasi segitiga. Meskipun ketiga orang ini tampaknya meremehkan Lindong di permukaan, gerakan dan tindakan mereka jelas sangat berhati-hati. Formasi mereka sangat kokoh dan terkoordinasi dengan baik. Saat mereka bertiga terbang, 3 gelombang Yuan Power kuat melonjak melalui masing-masing tubuh mereka. "Hari-hari baik Anda akan berakhir. Beri hidup Anda sekarang," ucap pria berjubah kuning. Dengan suara gemuruh, Yuan Power mereka berkumpul dan membentuk gunung yang sangat besar, yang kemudian dilemparkan dengan ganas ke arah Lindong. Gunung Yuan Power yang dibentuk oleh 3 elit tahap manifestasi puncak mengandung kekuatan yang sangat besar. Bahkan, udara meledak saat itu terbang melintasi langit. Meski begitu, di bawah tatapan yang takjub dari para penonton, Lindong tidak bergerak dalam menghadapi serangan masuk yang kuat. Ketika gunung Yuan Power mencapai bagian atas kepalanya, dia meledakkan sebuah pukulan.
pukulan Lindong tidak memiliki satupun jejak Yuan Power. Sepertinya dia hanya ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan gunung Yuan Power yang masuk. Setelah melihat adegan ini, sedikit keterkejutan memenuhi mata ketiga elit manifestasi puncak. Itu karena ketika tinju Lindong bertabrakan dengan gunung Yuan Power itu yang runtuh. Dengan dentuman keras itu meledak menjadi cahaya yang memenuhi seluruh langit. Keributan terjadi di tembok kota. Bahkan Moling, Duyun, dan Mansan kaget melihat pemandangan ini. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menangkis serangan gabungan oleh 3 elit tahap manifestasi puncak. Bukan ketampilan kekuatan ini sedikit menakutkan? Selanjutnya, mereka jelas menyadari bahwa Lindong tidak sekuat ini beberapa hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lindong telah meningkat tajam dalam beberapa hari ini. Ada yang aneh dengan anak ini. Jangan tahan, serang habis-habisan, ucap pria berjubah kuning. Setelah melihat apa yang dilakukan Lindong, ekspresi wajah dari ketiganya berubah secara drastis. Namun, mereka bertiga cukup berpengalaman. Oleh karena itu, dengan sekejap, mereka mampu mengembalikan kekuatan Yuan mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Meski begitu, Lindong tidak memberi mereka banyak kesempatan. Dengan demikian, dia sudah mengambil langkah maju yang berat sebelum ketiga orang itu bisa mempersiapkan serangan mereka. Tiba-tiba, udara di bawah kaki Lindong meledak. Lindong terbang lebih dari beberapa ratus kaki dan masuk ke formasi 3 orang ini secara misterius. Riak energi yang kuat kemudian meletus dan memisahkan 3 pria itu dengan paksa. Hati-hati, dia ingin memisahkan kita satu persatu, ucap salah satu elit tingkat manifestasi puncak berteriak. Bahkan jika Anda tahu apa yang akan saya lakukan, itu tidak berguna, ucap Lindong. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, udara di bawahnya tiba-tiba meledak. Seperti hantu, sosok Lindong kemudian muncul di belakangnya. Saat dia merasakan gelombang energi panik di belakangnya, ekspresi wajah praktisi manifestasi puncak berubah sedikit. Kemudian dengan sentakan, Yuan Power membentuk armor cahaya di permukaan tubuhnya. Tepat ketika armor terbentuk, pukulan Lindong mendarat dengan sangat keras di atasnya. Segera, kekuatan yang menakutkan meletus dari pukulannya. Saat pukulan mendarat di targetnya, getaran bergema di udara. Pada saat ini, wajah praktisi elit panggung manifestasi puncak itu dipenuhi rasa takut. Itu karena dia menemukan bahwa armor cahaya yang baru saja dia bentuk terlihat sangat lemah. Ketika armor cahaya meledak, tubuh fisik dari praktisi panggung manifestasi puncak itu meledak juga. Kekuatan brutal Lindong telah langsung memasuki tubuhnya dan menghancurkannya dari dalam. Banyak penonton di dinding kota merinding karena mereka melihat kabut darah pecah oleh tinju Lindong. Tidak ada yang mengira Lindong bisa membunuh praktisi tahap manifestasi puncak dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, pria berjubah kuning dan praktisi satunya tercengang dengan adegan ini juga. Mereka tidak mengharapkan teman mereka yang memiliki tingkat keterampilan yang sama dengan mereka dibunuh oleh Lindong dengan satu pukulan. Rupanya, informasi yang mereka kumpulkan tentang Lindong sangat tidak konsisten dengan apa yang terjadi sekarang. Yang mereka tahu adalah Lindong membunuh Li Sheng karena keberuntungan setelah pertempuran sengit. Oleh karena itu, ketika Jinmu mengirim mereka ke misi ini, mereka sudah optimis akan sukses. Namun ketika mereka melihat apa yang terjadi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan kali ini. Tentu saja, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menyesal. Lalu saat Lindong menatap mereka dengan tatapan apatis, ekspresi wajah mereka berubah dan mundur bersama. Keduanya telah menyaksikan kekuatan fisik menakutkan Lindong dan secara alami tidak ingin berakhir seperti rekan mereka. Mengingat kecepatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari Lindong. Dengan demikian, Lindong terbang ke arah mereka dan meninju kedua tinjunya. Hembusan angin kencang merobek udara dan mendarat tepat di 2 praktisi yang melarikan diri itu. Saat angin tinju yang kuat bersentuhan dengan mereka, pria berbaju kuning dan satunya akhirnya mengerti mengapa rekan mereka yang mati berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan Lindong sebanding dengan kekuatan setengah langkah ke nirvana. Darah menyembur keluar dari masing-masing mulut keduanya. Mereka berdua masih bisa menahan serangan karena Lindong meninju mereka melalui udara. Seketika, wajah mereka berubah pucat dan mata mereka melonjak ketakutan. Mereka sepertinya kehilangan arogansi mereka juga. Ayo cepat pergi sekarang, pria ini terlalu kuat. Hanya saudara besar yang bisa mengatasinya, ucap pria berjubah kuning. Saat mereka melihat betapa sulitnya menangani Lindong, mereka tidak ingin berlama-lama di tempat itu lagi. Dengan sentakan tubuh mereka melompat ke atas binatang raksasa. Dan binatang itu kemudian mengepakkan sayapnya yang besar dan melarikan diri dari tempat itu. Saat binatang raksasa ingin melarikan diri, cahaya merah menyala di langit. Ekor piton berwarna merah darah yang sangat tajam menembus tubuh binatang yang terbang itu.
Cambuk ekor itu melanjutkannya dan secara akurat menembus pria berbaju kuning dan rekannya. Akhirnya, kabut berdarah terlihat keluar dari tengkorak keduanya. Pada saat ini, keheningan menyapu para penonton di tembok kota ketika mereka melihat bahwa piton berdarah besar telah menembus dua sosok yang melarikan diri itu. Bahkan, Moling, Mansan, dan Duyun tidak bisa menahan diri mereka untuk tidak menelan ludah. 3 elit tahap manifestasi puncak baru saja dibunuh dengan cepat, dan ini membuat mereka sungguh terkagum. Darah segar terus mengalir turun dari langit seperti pilar, mengubah tanah di bawah merah darah. Sosok yang telah menyelinap dan menyerang adalah Little Flame. Setelah menyerap esensi darah buaya surgawi kuno dalam kolam roh, ekor pitonnya berubah menjadi harta karun bumi yang tidak kalah dengan tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Bahkan, praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk bertahan melawan ekor ular piton ini. Dan jika itu adalah serangan tersembunyi, itu bahkan akan menghabisi praktisi manifestasi puncak. Little Flame melambaikan ekornya yang setajam pisau, lalu dengan ganas melemparkan 3 mayat ke tanah di bawah. Itu segera berubah menjadi bubur berdarah saat mereka menabrak tanah. Setelah melihat ini, Lindong meraih dengan tangannya 3 tas Qian Kun dari 3 mayat itu. Energi mentalnya segera menyebar menjelajahi tas itu, dan senyum terlintas di wajahnya. Koleksi ketiganya lumayan melimpah, dan ada total 6.000 pil nirvana di tas Qian Kun. Meskipun ini lebih sedikit dari Li Sheng, itu tidak buruk sama sekali. Setelah memeriksa rampasan perangnya, sosok Lindong bergerak dan berlari ke tembok kota. Saat ini, masih ada beberapa praktisi manifestasi kerajaan cahaya di tembok kota. Namun, ketika mereka melihat Lindong menyerang, rasa takut naik di mata mereka saat mereka menjerit sambil buru-buru melarikan diri. Lindong jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada salah satu dari mereka. Beberapa pukulan meledak di udara kosong, mengamuk sebagai angin, dan tinju gunung berapi langsung membunuh semua anggota kerajaan cahaya. Adegan ini menyebabkan kaki semua penonton menjadi gemetar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa hari yang singkat, kekuatan Lindong akan benar-benar mencapai tahap mengerikan. Setelah menyelesaikan para kacung kerajaan cahaya, sosok Lindong muncul di samping trio Moling. Dengan lambaian tangannya, dia mematahkan ikatan di tubuh mereka dan bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" Tidak ada yang terlalu serius. Orang-orang ini berpikir bahwa Anda telah melarikan diri dan ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk membuat Anda muncul. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar bermaksud untuk membunuh kami, ucap Moling tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang itu tidak berharap bahwa sekali Lindong muncul, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan para sandera. "Kekuatan Anda," ucap Duyun, menatap Lindong dengan takjub. "Saya telah berhasil menguasai seni bela diri, sehingga kekuatan saya telah meningkat sedikit," ucap Lindong dengan santai tertawa sebelum berbicara lagi. "Sepertinya Jinmu benar-benar ingin mengambil hidup saya. Karena dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim bawahannya." Mereka telah kehilangan 3 praktisi panggung manifestasi puncak lainnya saat ini. "Saya percaya Jinmu akan menjadi gila karena marah ketika dia tahu," ucap Mansan tertawa. "Kapan berencana menuju kota Yang?" ucap Moling memandang ke arah Lindong. Sekarang dia tahu Lindong telah berhasil. Dia pasti ingin menuju kota Yang untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. "Kita akan berangkat besok," ucap Lindong merenung sejenak. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil satu sosok yang dia tinggalkan hidup-hidup dan melemparkannya ke arah Moling. Dia akan mengeluarkan beberapa informasi. Mereka semua pengikut Jinmu dan pasti tahu sedikit informasi tentang kunci rahasia kuno, ucap Lindong. "Baiklah," ucap Moling mengangguk-ngangguk. Segera setelah itu, mereka melihat ke anggota kerajaan cahaya yang tersisa dengan ekspresi mengintimidasi. Setelah mengatasi masalah ini, Lindong mengabaikan tatapan dari titik perkumpulan dan terbang menuju menara tinggi setelah memberitahu trio Moling. Duduk di dalam menara tinggi, tatapan Lindong berbalik ke arah Little Flame, atau lebih tepatnya, ekor piton anehnya. Beberapa perubahan kecil telah terjadi pada ekor ular piton, dan sekarang tampak seperti palu. Ekor piton juga terbungkus dalam sisik merah darah yang sangat tajam. Itu mengeluarkan perasaan yang menakutkan, dan bahkan mata Lindong berubah menjadi sedikit serius ketika dia melihat cahaya yang berkedip-kedip darinya. Dengan kekuatan Little Flame, yaitu serangan menyelinap, sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi panggung manifestasi puncak. Kekuatan ekor piton ini tidak kalah sama sekali dengan tulang buaya surgawi. Gumam Lindong memuji dengan lembut. Little Flame menjadi semakin kuat, yang merupakan kabar baik baginya. Besok dia akan pergi ke kota Yang. Para praktisi yang kuat di sana sangat banyak, dan bahkan termasuk praktisi setengah langkah ke Nirvana. Di sisinya, saat ini ada Little Flame yang bisa membantunya.
dan kekuatan trio Moling paling dapat menunda praktisi manifestasi puncak dan tidak mampu mengalahkan satu. Oleh karena itu, Lindong agak senang dengan peningkatan kekuatan Little Flame. Lindong mengusap kepala besar Little Flame. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sekali lagi memasuki kultivasi. Namun, kultivasi ini hanya berlangsung selama 3 jam sebelum dihentikan oleh kedatangan trio Moling. Kami telah memperoleh informasi. Setelah mendengar beberapa kata pertama yang Moling katakan, senyum muncul di wajah Lindong. Saat ini, ada praktisi dari beberapa kerajaan berkumpul di kota Yang. Target mereka adalah kunci rahasia kuno. Sepertinya penimbunan harta karun kuno cukup menarik. Jika tidak, itu tidak akan memiliki daya pikat seperti itu. Ucap Moling jelas sedikit senang. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menerobos panggung Nirvana. Lindong mengangguk, tidak terkejut dengan informasi ini. Di dalam harta karun kuno yang tersembunyi, ada pil samsara yang bisa menyebabkan bahkan Little Martin menjadi liar dengan sukacita. Itu jelas bukan harta karun biasa. Karena ada terlalu banyak pihak di kota yang jumlahnya tidak diketahui, namun di antaranya ada kekaisaran yang terkenal. Ada 4 kerajaan yang memiliki praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana. Keempat kekaisaran ini cukup memiliki nama di kota Yang. Keempat kekaisaran ini adalah Kerajaan Tersembunyi Besar, Kerajaan Besi, Kekaisaran Skala Laut, dan Kerajaan Cahaya Suci. Lindong perlahan mengangguk. Kerajaan ini jauh lebih kuat dari Kekaisaran Yan Agung. Karenanya, memiliki praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana tidak membuatnya terkejut. Selain itu, meskipun Lindong perlu mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap praktisi setengah langkah ke Nirvana, ini jauh dari rasa takut. Dengan boneka darah, kecuali seorang praktisi panggung Nirvana sejati muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Apakah ada praktisi panggung Nirvana sejati di kota Yang? Tanya Lindong berpikir sejenak. Di kota Yang terdapat semua jenis karakter. Meskipun beberapa kekaisaran tidak setenar keempat ini, mereka tidak lemah sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah mereka menyembunyikan praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana lainnya. Namun, ada kemungkinan tidak ada praktisi panggung Nirvana sejati di sana, ucap Moling menjawab. Di medan perang kuno saat ini, praktisi setengah langkah menuju Nirvana adalah salah satu praktisi peringkat atas. Adapun praktisi panggung Nirvana asli ada kemungkinan tidak akan ditemukan bahkan di kota Yang. Setelah semua, meskipun Yang City adalah titik pengumpulan terbesar dalam radius 10.000 mil, dibandingkan dengan seluruh medan perang kuno, itu bukan apa-apa. Menanggapi kata-kata Moling, Lindong tidak berkomentar. Jika harta karun kuno bisa menggetarkan hati Little Martin, seorang praktisi panggung Nirvana sejati pasti tidak akan mampu melawan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada praktisi panggung Nirvana yang bersembunyi di dalam kota yang bisa saja dengan acuh tak acuh mengamati pertempuran antara kekaisaran. Namun, bahkan jika benar-benar ada seorang praktisi panggung Nirvana di kota Yang, Lindong bertekad untuk memenangkan kunci rahasia kuno itu. Hal ini tidak hanya melibatkan penciptaan tubuh kembali Little Martin, tetapi juga dia tahu bahwa jika dia dapat memperoleh harta rahasia ini, dia pasti akan dapat menggunakan ini untuk menerobos ke panggung Nirvana dan naik setahun kemudian di medan pertempuran kuno. Jumlah kekaisaran yang berpartisipasi dalam perang Hundred Empire tak terhitung. Di antara mereka, ada jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua memulai di titik yang berbeda daripada Lindong. Setelah semua, keberuntungan di dunia ini tidak mungkin semua jatuh pada Lindong. Oleh karena itu, untuk melawan jenius dan monster dari berbagai kerajaan, Lindong perlu mempersiapkan diri dengan matang. Kita akan pindah besok dan melanjutkan menuju kota Yang untuk memperjuangkan kunci misterius kuno, ucap Lindong secara alami tidak lagi ragu-ragu saat menyatakan ini. Menanggapi pernyataan Lindong, trio Moling dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala mereka. Bukan hanya mereka tidak takut, malah ada gairah di mata mereka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Lindong. Sejak awal perjalanan mereka, prestasi yang ditampilkan Lindong menyebabkan mereka telah memilih dia dibandingkan dengan Lin Langtian. Keesokan harinya, tepat ketika cahaya pagi merobek kegelapan dan menyentuh ke dataran, suara angin yang kuat bergema di langit di atas titik perkumpulan ini. Beberapa orang mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat 4 sosok gagah keluar dari menara tinggi sebelum mendarat di punggung binatang yang ganas, membawa mereka terbang menuju tepi cakrawala. Ketika mereka menyaksikan bayangan yang menghilang, beberapa orang di titik kumpul ini merasa sedikit frustasi dan kecewa. Mereka tahu bahwa Lindong dan lainnya tidak akan kembali lagi dan malah menuju ke tempat yang lebih besar dan lebih prestis dalam medan perang kuno untuk memperebutkan lebih banyak sumber daya. Dan dari sana, mereka dapat menonjolkan diri dalam perang Hundred Empire ini.
Dan yang tertinggal mungkin akan perlahan menghilang dari medan perang kuno. Dan reputasi mereka sebelumnya sebagai jenius dari berbagai kerajaan mereka masing-masing akan memudar. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.